Oke guys, kita lanjut. Ketika Bibi Jing, sekali lagi, membalikkan tubuhnya, hati semua ahli yang hadir di wilayah itu berdetak kencang. Mereka semua segera menghindari tatapannya, tidak berani saling menatap dengan yang pertama. Dari tontonan sebelumnya, wanita yang tampak manis dan lembut ini memiliki keganasan yang benar-benar tak tertandingi dalam serangannya yang berbalik 180 derajat dari temperamennya beberapa saat yang lalu. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan seorang ibu yang protektif, terutama ketika ibu seseorang sangat kuat. Melihat tatapan dingin Bibi Jing dari kejauhan, kelopak mata penguasa naga hitam mulai melompat tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan memiliki latar belakang seperti itu. Ini membuatnya ingin mengutuk dan bersumpah. Jika Mu Chen memiliki ibu yang tangguh, mengapa dia harus datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih dan berkultivasi? Nyonya, memperkuat dirinya sendiri, penguasa naga hitam tersenyum canggung saat dia berbicara, ini adalah kesalahan Istana Naga Iblis kita untuk masalah yang terjadi di sini. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Demi kompensasi Anda, Istana Naga Iblis kami tidak akan meminta harta kami kembali lagi. Tolong perlakukan itu sebagai permintaan maaf kami. Melihat Black Dragon Sovereign mengambil sikap yang begitu rendah, berbagai tembakan besar yang hadir tidak bisa menahan untuk menamparkan bibir mereka. Siapa yang mengira bahwa penguasa naga hitam yang kasar dan tidak masuk akal suatu hari akan ditekan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, dan bahkan harus rela memberikan harta Istana Naga Iblis mereka. Sementara mereka merasa terkejut dan heran, raungan kemarahan dan kemarahan memenuhi hati penguasa naga hitam. Namun demikian, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Meskipun wanita misterius di hadapannya hanyalah tubuh spiritual, dia sudah mampu menekannya sampai mati. Jika tubuh spiritualnya sudah begitu menakutkan, tepatnya di alam apa bentuk aslinya? Seorang ahli dari ranah itu adalah eksistensi yang sama sekali tidak dapat diprovokasi oleh Istana Naga Iblis mereka. Kalian tidak berhak mengajari putraku, kata Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, getaran bergetar di wajah penguasa naga hitam, sambil tertawa kering, dia tidak berani menanggapinya dengan cara lain. Menatap tajam ke arahnya, Bibi Jing mengarahkan pandangannya ke layar cahaya raksasa di kejauhan yang menyelimuti seluruh wilayah, tempat Din Tai Chang saat ini berdiri, setelah kehilangan kendali penguasa kelas 5 karena ketidakhadiran penguasa naga hitam, 4 penguasa kelas 1 jelas tidak mampu menahannya. Memperhatikan arah tatapan Bibi Jing, ekspresi wajah penguasa naga hitam sedikit berubah. Sebelum berbicara, Nyonya, saya mohon Anda tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Beralih untuk melihat penguasa naga hitam, Bibi Jing tersenyum tipis dan menjawab, kamu hanya penguasa kelas 5. Anda tidak punya hak untuk menyuruh saya melakukan apapun. Saat suaranya terdengar, dia menjentikkan jarinya, menyebabkan energi spiritual menyembur ke seluruh wilayah. Detik berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya selebar ribuan meter, menembus melalui ruang, itu menembak lurus ke arah layar cahaya dengan kecepatan kilat. Kamu, dalam kemarahan, penguasa naga hitam mengambil langkah maju. Detik berikutnya, tubuh surgawi energi spiritual yang lebih besar dari badan surgawi emas surgawi, dari penguasa naga kuning mengembun di belakang punggungnya. Tekanan yang menakutkan terus memancar, menyebabkan angin topan berputar di seluruh wilayah. Meskipun dihadapkan melawan penguasa naga hitam dengan badan surgawi yang berdaulat dipanggil, Bibi Jing bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, pagoda hitam raksasa setinggi 10.000 meter itu bergegas menuju langit. Pada saat berikutnya, lubang hitam di dasar pagoda mulai berputar. Saat mengeluarkan bayangannya, tekanannya dikirim langsung ke penguasa naga hitam. Setelah melihat ini, wajah penguasa naga hitam langsung berubah. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat dengan matanya sendiri penguasa naga kuning sedang disempurnakan hidup-hidup setelah terperangkap di pagoda. Dengan demikian, dia secara alami tahu betapa menakutkannya pagoda hitam ini. Tidak berani menunjukkan sedikitpun pengabaian. Dia mundur dengan cara yang menyedihkan, melarikan diri dari jangkauan pagoda hitam. Sinar besar ribuan meter lebih besar dari cahaya dengan keras menghantam layar cahaya. Pada saat berikutnya,
sinar cahaya sepanjang 5.000 meter lebih melesat ke segala arah saat 4 penguasa kelas 1 Istana Naga Iblis segera menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, layar cahaya yang hampir tidak dipertahankan juga telah hancur berkeping-keping. Meluncur ke langit, Din Tai Chang menembakkan pandangan gelap ke arah penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis. Memalingkan pandangannya ke arah Bibi Jing, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sopan, "Terima kasih, Nyonya, karena telah membantuku." Dia telah dengan jelas melihat insiden tak terduga yang terjadi beberapa saat yang lalu. Jika bukan karena penampilan tirani wanita misterius di hadapannya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari jebakan yang menimpanya hari ini. Selanjutnya, kekuatan dan serangan yang terakhir menyebabkan dia merasakan keterkejutan dan keheranan di dalam hatinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya Ibu Mu Chen, kan? Namun, dari beberapa informasi yang saya ketahui tentang dia, Mu Chen tampaknya berasal dari tempat yang sangat kecil, dengan ayahnya yang tampaknya tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa sama sekali. Namun, mengapa ibunya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Sementara keraguan memenuhi hati Din Tai Chang, Bibi Jing tersenyum tipis ke arahnya, mengangguk kepalanya. Dia menjawab, "Din Tai Chang, bisakah Anda membiarkan saya berurusan dengan orang-orang ini?" Dia telah mengetahui seluk-beluk situasi keseluruhan dari Ling Xi, dan juga mengetahui bahwa Mu Chen saat ini sedang berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, dia agak menghormati Din Tai Chang. Melihat betapa hormatnya dia padanya, Din Tai Chang langsung melongo. Namun, menganggukkan kepalanya, dia menjawab, "Jika Anda butuh sesuatu, silakan bicara saja, Nyonya." Namun, dari situasi sebelumnya, wanita misterius di depan matanya jelas memiliki kekuatan yang tak terduga. Lagi pula, jika bukan karena penampilannya yang kejam, sangat tidak mungkin baginya sendiri untuk menandingi penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis. Sambil tersenyum tipis, Bibi Jing menjawab, "Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Din Tai Chang." Saat suaranya terdengar, dia menoleh, sekali lagi, ke arah penguasa naga hitam dan Istana Naga Iblis lainnya, yang wajahnya mulai berubah menjadi kasar. "Nyonya, apakah Anda benar-benar ingin berselisih dengan Istana Naga Iblis kami?" Saat ekspresi jelek tergantung di wajahnya, penguasa naga hitam berbicara, "Meskipun kekuatanku tidak sebaik milikmu, apakah kamu harus sejauh itu, Nyonya?" Selanjutnya, mitra sekutu kami, leluhur tua yang tak terukur, telah tiba di benua surga utara. Dia penguasa kelas 9. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan penguasa naga hitam adalah menggunakan sampul leluhur tua yang tak terukur dengan harapan itu akan berfungsi sebagai sedikit penghalang bagi wanita misterius di depannya. Namun, usahanya jelas mendarat di telinga tuli. Setelah mendengar kata-katanya, senyum geli muncul di wajah Bibi Jing saat dia menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara lembut, "Penguasa kelas 9, saya tidak tahu berapa banyak orang sekaliber ini yang telah ditekan oleh pagoda surgawi saya. Pada awalnya, saya tidak memiliki kecenderungan untuk memikirkan skema Anda. Namun, setelah bertahun-tahun dan kesulitan, saya akhirnya bisa melihat putra saya. Jika aku membiarkan kalian menggertaknya dan tidak melakukan apa-apa, menjadi seorang ibu, itu terlalu tidak masuk akal, kan?" Mengangkat telapak tangannya, sinar cahaya tampak mengembun di dalamnya, sebelum berubah menjadi segel bercahaya misterius dan muskil yang tak terhitung jumlahnya. "Oleh karena itu, hari ini, kalian semua harus membayar sejumlah harga." Saat kata-kata terakhirnya terdengar, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi redup saat langit berbintang tak berujung muncul di cakrawala. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama. Dan ketika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti arai spiritual raksasa yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Namun, arai spiritual ini terlalu menakutkan, menyelimuti ribuan dan ribuan meter di seluruh langit. Itu telah mengubah benda surgawi di langit. Tampak seperti ruang independen, itu telah sepenuhnya menyegel seluruh langit dan bumi. Dalam wilayah ini, semua orang telah diselimuti oleh arai spiritual ini. Xia Tianyan, penguasa ekstrim barat dan para ahli ranah penguasa lainnya tampak kaget saat mereka menyaksikan tontonan di depan mereka. Di dalam arai spiritual, setiap bintang yang berkilauan terpancar dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan.
Lebih jauh lagi, mereka semua bisa merasakan bahwa bintang-bintang itu sama sekali bukan ilusi. Jika mereka benar-benar diaktifkan, bintang-bintang itu mungkin melolong seperti meteor asli. Pada saat itu, radius ribuan meter lebarnya akan sepenuhnya dilenyapkan, tanpa ada satu kehidupan pun yang muncul setelah mereka bangun. Arai spiritual seperti itu benar-benar mustahil. Bahkan untuk Grandmaster arai spiritual itu, persisnya latar belakang apa yang dimiliki wanita misterius sebelum mereka, pencapaian untuk arai spiritual ini tidak sebanding dengan master arai spiritual. Bahkan di antara 1000 dunia besar, itu benar-benar akan menjadi sosok hebat yang akan mendominasi seluruh wilayah. Mu Chen juga tercengang dan kagum dengan tontonan di depannya, menjadi master arai spiritual sendiri, dia secara alami. Itulah mengapa ayah mengatakan bahwa ibu adalah yang terbaik dalam berkultivasi dengan arai spiritual. Mu Chen bergumam sambil menggaruk kepalanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa orang tuanya tidak merasa bahwa itu adalah kecelakaan, mengapa dia memiliki kecepatan peningkatan seperti dewa dalam pelatihan dan budidaya arai spiritualnya. Itu karena ibunya berada di level cendekiawan arai spiritual. Wajah penguasa naga hitam dan 4 penguasa kelas 1 lainnya menjadi pucat pasi saat teror dan ketakutan menyembur keluar dari mata mereka. Jelas keterkejutan yang mereka rasakan tidak kecil. Kabur, dengan cepat, dia hanya tubuh spiritual. Jadi tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan arai spiritual kaliber ini. Ayo lari sebelum arai spiritual ini aktif. Dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya, penguasa naga hitam mengatupkan giginya dengan marah saat dia menggeram. Benar, arai spiritual di hadapannya sangat menakutkan. Namun, yang mengaktifkannya hanyalah tubuh spiritual. Jika tidak, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian mereka. Gunakan seni pelarian darah, memberikan raungan sengit, lengan penguasa naga hitam meledak dengan marah. Saat kabut darah menyebar, energi spiritual yang merajalela menutupi langit, menyapu seperti badai. Melihat tindakan penguasa naga hitam, 4 penguasa lainnya dengan marah mengatupkan gigi mereka. Sebelum lengan mereka secara bersamaan meledak menjadi kabut darah, energi spiritual yang deras tersapu saat retakan mulai tiba-tiba muncul di ruang di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, tubuh mereka mulai berubah menjadi cahaya berdarah, bergegas ke celah-celah tanpa sedikit pun keraguan. Setelah melihat tindakan kejam dan tegas dari penguasa naga hitam dan 4 lainnya, Bibi Jing merasa agak terkejut dan heran, memberikan jentikan jarinya. Sinar energi spiritual yang menyilaukan mata yang tak tertandingi bergegas menuju langit seperti cairan emas. Detik berikutnya, itu bergegas langsung ke celah spasial yang menutup dengan cepat. Fluktuasi yang menakjubkan terpancar saat ruang di sekitarnya benar-benar hancur berantakan. Saat fluktuasi spasial terpancar, mereka diikuti oleh banyak jeritan sedih yang tak tertandingi berdering dari dalam, bergema di seluruh wilayah. Saat pusaran air spasial yang terbentuk dengan cepat menghilang, ruang yang hancur mulai secara bertahap kembali ke keadaan semula. Melambaikan lengan bajunya, arai spiritual raksasa yang menyelimuti seluruh wilayah menghilang. Saat sinar matahari menyinari bumi sekali lagi, para ahli yang tak terhitung jumlahnya menarik napas lega, sementara mereka merasakan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Melihat kembali ke wanita misterius itu, teror dan ketakutan menyembur keluar dari mata mereka. Sangat disayangkan, Bibi Jing bergumam sambil sedikit menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Din Tai Chang. Dia berbicara, saya sudah membunuh 2 orang, sementara 3 lainnya harus mengalami luka parah saat mereka melarikan diri. Sungguh, sulit untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak itu hanya dengan tubuh spiritual. Mendengar kata-katanya, bahkan Din Tai Camek yang biasanya tegas dan cerdik pun tidak bisa menahan untuk menghapus keringat dingin yang menutupi dahinya. Fluktuasi besar dan tak terbatas yang memancar di seluruh wilayah secara bertahap menghilang. Tirai tebal telah jatuh pada berbagai pertempuran besar yang terjadi di wilayah ini, semua berkat kemunculan Bibi Jing. Teror hadir di wajah berbagai bidikan besar dari benua surga utara saat tatapan mereka ke arah Bibi Jing dipenuhi dengan ketakutan. Seorang ahli levelnya sama sekali tidak memiliki musuh di seluruh benua surga utara mereka. Sekarang, semuanya jelas bahwa setelah melarikan diri dari penguasa naga hitam dan rekan-rekannya, konfrontasi antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara telah berakhir. Untuk Istana Naga Iblis, akhir ini benar-benar terlalu menyedihkan.
dengan para ahli kerajaan mereka menderita kerugian besar. Mungkin, di masa depan, Istana Naga Iblis tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bersaing melawan Akademi Spiritual Surga Utara untuk supremasi. Sejujurnya, ada beberapa bidikan besar yang diam-diam menarik napas lega. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara adalah raksasa yang menjulang di atas pengaruh puncak lainnya, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak ambisi dan untuk kekuasaan selama beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan Istana Naga Iblis, ini jauh lebih baik. Jika bukan karena persiapan menyeluruh dari Istana Naga Iblis, secara tak terduga mengundang sosok besar seperti leluhur tua yang tak terukur, pasti akan ada beberapa tembakan besar yang mengambil tindakan pada saat terakhir yang memungkinkan untuk membantu Akademi Spiritual Surga Utara mendapatkan kembali pegangannya dari situasi ini. Namun, sama sekali tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Dengan penampilan Bibi Jing, dia langsung membalikkan seluruh situasi. Istana Naga Iblis, yang telah menduduki keunggulan sejak awal, semuanya telah melarikan diri, dengan luka berat dan bahkan kematian. Memikirkan hal ini, mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, mereka benar-benar kehilangan kualifikasi untuk melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Sayang sekali, beberapa tembakan besar diam-diam menghela nafas dalam penyesalan. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada Akademi Spiritual Surga Utara ketika mereka berada di titik terlemah mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk membiarkan Akademi Spiritual Surga Utara berutang budi kepada mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka telah kehilangan kesempatan seperti itu. Di seberang cakrawala, Bibi Jing melihat ke arah ruang tempat penguasa naga hitam dan rekan-rekannya melarikan diri. Beralih untuk melihat Din Tai Chang, dia berbicara dengan suara lembut. Sekarang, karena Istana Naga Iblis telah mengalami pukulan besar pada kekuatan mereka, saya pikir Akademi Spiritual Surga Utara tidak boleh menyerah pada kesempatan ini. Saya hanya tubuh spiritual, dan tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, saya percaya bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan meninggalkan ancaman sebesar itu. Jika tidak, jika ada kesempatan yang muncul dengan sendirinya bagi mereka, mereka akan berjuang mati-matian untuk memperebutkannya. Berapa banyak ancaman yang akan diciptakan untuk Mu Chen. Oleh karena itu, saya berharap Akademi Spiritual Surga Utara akan patuh dalam hal ini. Suara Bibi Jing tidak tampak galak sama sekali. Namun, Din Tai Chang tidak bisa menahan senyum pahit sebagai balasannya. Ini terasa sedikit seperti orang tua siswa yang meminta pertanggungjawaban Akademi Spiritual Surga Utara karena menempatkan anak mereka dalam bahaya. Namun demikian, dia menjawab dengan cara yang bermartabat. Silakan merasa nyaman, Nyonya. Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara kita pasti tidak akan membiarkan Istana Naga Iblis pergi begitu saja. Di masa lalu, kami tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka, karena arai spiritual kuno yang mereka miliki di sarang lama mereka. Jika itu diaktifkan oleh penguasa naga hitam dan 5 penguasa lainnya, bahkan naga laut utara dari Akademi Spiritual Surga Utara, kita tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah membiarkan mereka bersembunyi. Namun, setelah menderita kerugian serius hari ini. Oleh karena itu, kami pasti tidak akan meninggalkan ancaman apapun. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Din Tai Chang dengan tegas dan tegas terdengar, sementara niat membunuh berputar di matanya. Racun yang merupakan Istana Naga Iblis selalu menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara mereka merasa sangat khawatir dan bermasalah, dan menyebabkan siswa mereka yang mengikuti pelatihan dunia nyata dan marah merasa panik. Namun, karena beberapa alasan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari muka dunia. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menandatangani perjanjian untuk tidak membiarkan tetua mereka mengambil tindakan, sementara membiarkan generasi muda mereka bertarung. Mendengar jawabannya, Bibi Jing dengan lembut menganggukkan kepalanya, mengangkat kepalanya, tatapannya menembus lapisan awan seperti laut, melihat ke arah yang sangat jauh. Dia melihat 2 sosok yang menakjubkan dalam konfrontasi satu sama lain. Fluktuasi menakutkan yang memancar dari sana tampaknya dapat dirasakan oleh semua orang di seluruh benua surga utara. Apakah naga laut utara dari Akademi Spiritual Surga Utara kamu bertarung dengan seseorang? Apakah orang itu leluhur tua yang tak terukur itu? Penguasa kelas 9, ya, dia tidak terlalu buruk.
sinar kecemerlangan tampaknya beredar di mata Bibi Jing saat dia berbicara. Mendengar dia menjawab, Din Tai Chang tertawa tak berdaya. Seorang penguasa kelas 9 tiba-tiba pada tingkat tidak terlalu buruk di matanya. Jika begitu, dia menjadi penguasa kelas 5 benar-benar tidak memiliki wajah untuk berbicara ke arahnya. Namun, memikirkan bagaimana penguasa naga hitam diusir oleh Bibi Jing seperti anjing liar yang meringkuk membuatnya tenang. The Great Thousand Worlds benar-benar luas dan tak terbatas dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi yang ada di mana-mana. Seseorang tidak akan dapat memprediksi kapan seorang ahli menakutkan yang akan mengguncang seluruh wilayah tiba-tiba muncul di hadapan dirinya sendiri. Nyonya, Din Tai Chang ragu-ragu sebentar saat dia berbicara. Setelah memotret pemandangan di langit menuju daerah yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia berhenti di tengah kata-katanya. Dia ingin meminta Bibi Jing untuk memberikan bantuan dan membantu naga laut utara. Meskipun dia tidak berasumsi bahwa leluhur tua yang tak terukur akan mampu mengalahkan naga laut utara, dia khawatir tentang keadaan tak terduga yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, keberadaan naga laut utara sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara untuk menanamkan kaki mereka di dalam 5 akademi besar. Oleh karena itu akan menjadi pukulan yang mengancam jiwa bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka jika sebuah kecelakaan terjadi pada naga laut utara. Menatapnya, Bibi Jing menjawab, naga laut utaramu telah mencapai puncak penguasa bumi. Setelah berlatih dan berkultivasi selama beberapa waktu, seharusnya tidak sulit baginya untuk melakukan terobosan. Jika mereka terus bertarung, naga laut utara Anda akan mendapatkan keunggulan. Petik 2. Namun, Bibi Jing ragu-ragu untuk sedikit, sebelum tersenyum dan melanjutkan, sejak pelatihan dan budidaya Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara Anda, dan telah menerima perawatan dari Anda semua, sebagai seorang ibu, secara alami saya harus menunjukkan rasa terima kasih saya. Sampai sekarang, dia hanya tubuh spiritual, tidak dapat menggunakan tubuh aslinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal lama di sisi Mu Chen. Oleh karena itu, Mu Chen harus terus mengandalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk pelatihan dan kultivasinya di masa depan. Karena ini masalahnya, Bibi Jing tidak keberatan memberikan bantuan kepada Akademi Spiritual Surga Utara. Terima kasih banyak. Din Tai Chang menangkupkan tangannya ke arahnya. Suaranya penuh dengan rasa terima kasih dan penghargaan. Dia jelas mengerti alasan mengapa Bibi Jing menawarkan begitu banyak bantuan. Itu semua karena Mu Chen berada di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Melambaikan tangannya ke arahnya, Bibi Jing menjawab, jumlah energi yang tersisa di tubuh spiritual ini seharusnya cukup untuk menakuti leluhur tua yang tak terukur itu. Saat suaranya terdengar, dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi sinar cahaya. Menembak melintasi cakrawala, dia menyapu melewati lapisan awan seperti laut, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Semua orang melihat ke arah di mana dia menghilang sementara keterkejutan memenuhi hati mereka. Jelas, semua orang di sini tahu apa yang akan dia lakukan, menyebabkan mereka diam-diam menyeringai. Sepertinya kita akan melihat sesuatu yang akan memperluas wawasan kita. Tidak lama setelah Bibi Jing menghilang, fluktuasi besar dan tak terbatas menyapu dari langit yang jauh. Di seberang cakrawala, angin kencang melolong dan menyapu. Dengan energi spiritual dunia telah benar-benar berkobar dan meletus. Jelas, pertarungan yang sangat menakutkan sedang terjadi di langit yang jauh. Suara guntur bergema saat raungan marah tampaknya bergema di seluruh dunia. Kamu siapa, Nyonya? Saya adalah leluhur tua yang tak terukur dari benua yang tak terukur. Namun, sebelum suara menderu itu bisa menyelesaikan kalimatnya, itu terputus di tengah jalan saat fluktuasi energi spiritual dunia semakin merajalela. Raungan marah dari leluhur tua yang tak terukur terus bergema. Detik berikutnya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka karena terkejut melihat bahwa lapisan awan di langit yang jauh tampak pecah, sementara badai bisa terlihat samar-samar muncul dari sana. Ketika itu terjadi, semua orang juga bisa melihat gambar leluhur tua yang tak terukur tiba-tiba melengkung dan menyimpang, sebelum dia berturut-turut dipaksa mundur. Kamu, ingat ini dari leluhur tua ini, saya pasti akan mengembalikan pembayaran ini. Dampak menakutkan berlangsung selama belasan detik, sebelum leluhur tua yang tak terukur akhirnya melolong dengan marah.
Lapisan awan di cakrawala hancur berkeping-keping saat ruang di sekitarnya runtuh saat air laut hitam menyembur keluar dari dalam. Pada saat berikutnya, sosok yang tampak agak menyedihkan bergegas ke ruang yang runtuh, menghilang di dalam tanpa jejak yang tersisa. Leluhur tua tak terukur yang datang dari benua tak terukur sebenarnya telah ketakutan sampai melarikan diri. Saat Mu Chen mengambil adegan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Kekuatan ibunya benar-benar terlalu menakutkan. Dirinya saat ini sepertinya memiliki potensi untuk menjadi generasi kedua, yang dimanjakan. Memikirkan hal ini, Mu Chen tersenyum dan tertawa. Secara alami, ini hanya pemikiran sekilas di benaknya. Benar, ibunya sangat kuat. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia masih terpaksa meninggalkan ayahnya. Jelas, dia percaya bahwa tingkat kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi ayahnya dan dia memaksanya untuk pergi sendiri. Klan misterius yang mampu memaksa ibunya pada tingkat kekuatannya untuk merasa khawatir secara alami akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Mu Chen dengan erat menggenggam tangannya saat perasaan berat tenggelam di dalam hatinya. Namun demikian, tatapan pemuda itu dengan cepat berubah tegas. Terlepas dari apapun, dia sama sekali tidak akan menyerah. Meskipun dia saat ini sangat lemah, dia percaya bahwa suatu hari, dia akan tiba di tempat yang tidak diketahui itu dan membawa ibunya kembali. Dua sinar cahaya ditembakkan dari seberang cakrawala, berubah kembali menjadi Bibi Jing dan naga laut utara. Saat ini, yang terakhir menatap dengan takjub ke arah yang pertama dengan kejutan hadir di matanya. Nyonya, apakah Anda Ibu Mu Chen? Bibi Jing sedikit menganggukkan kepalanya, kilatan pemahaman muncul di mata naga laut utara. Beberapa waktu yang lalu, dia melihat Mu Chen membawa pagodanya keluar, memungkinkan dia untuk menebak bahwa Mu Chen memiliki hubungan dengan klan tertentu. Sekarang, setelah melihat ibunya, semuanya menjadi jelas. Jadi kamu, naga laut utara menangkupkan tangannya. Menatapnya, Bibi Jing berbalik dan melihat ke arah Mu Chen di kejauhan. Saya harap Anda tidak akan menceritakan masalah ini kepada Mu Chen. Mendengar kata-katanya, beberapa keraguan muncul di hati naga laut utara. Jika Mu Chen memiliki garis keturunan dari klan tertentu, dia harus benar-benar menjadi anak yang disukai surga. Namun, dari kelihatannya, Mu Chen sepertinya tidak tahu tentang identitasnya yang lain ini. Namun, karena ragu, naga laut utara cukup cerdas untuk tidak membicarakannya, karena masalah tentang klan tertentu itu terlalu rumit. Ya, orang tua ini mengerti, jawab naga laut utara sambil menganggukkan kepalanya. Demikian pula, Bibi Jing tidak memberikan penjelasan apapun. Jelas, dia tidak tertarik untuk memberitahu orang lain tentang cerita di balik ini. Oleh karena itu, memutar kepalanya, dia berjalan menuju Mu Chen, mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pada saat itu, sinar kecemerlangan yang memancar darinya mulai menghilang, tampaknya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ibu, Mu Chen dengan erat menggenggam tangan ibunya saat kegugupan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh spiritual ibunya tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Din Tai Chang, aku punya beberapa kata untuk disampaikan kepada Mu Chen, kata Bibi Jing sambil tersenyum tipis ke arah Din Tai Chang dan naga laut utara. Mendengar kata-katanya, Din Tai Chang dan naga laut utara menganggukkan kepala mereka dan pergi, memberi ruang untuk ibu dan anak ini. Bibi Jing memegang tangan Mu Chen saat mereka mendarat di puncak gunung, melihat ke arah pemuda tinggi dan lurus di depannya. Wajah itu memiliki fitur tampan yang sama dengan ayahnya, ditambah dengan kelembutannya, ini tidak diragukan lagi menyebabkan pemuda tampak lebih menarik di mata seseorang. Selain itu tidak diucapkan sampai tajam. Ibu, apakah kamu akan pergi? Mu Chen juga merasakan apa yang akan terjadi, menyebabkan dia menggenggam tangan ibunya dengan erat, sambil menyuarakan kata-kata dengan susah payah. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Bibi Jing menjawab, meskipun ini hanya tubuh spiritual ibu, namun, jika saya tinggal di sini terlalu lama, saya khawatir saya akan menarik beberapa masalah yang tidak diinginkan untuk Anda. Sebenarnya apa identitasmu, Ibu? Di mana Anda terjebak sekarang? Tolong beritahu aku tidak akan ceroboh. Mu Chen menggeram sambil mengatupkan giginya. Sambil menghela nafas pelan, Bibi Jing mengulurkan tangannya dan mengusap wajah pemuda di depannya saat dia menjawab, ini masih belum waktunya untuk memberitahumu tentang masalah ini. Awalnya,
saya berharap Anda tidak terburu-buru keluar dari alam spiritual utara. Meskipun, dengan cara itu, Anda mungkin menjadi sangat biasa. Namun, yang saya inginkan hanyalah agar Anda aman. Itu keinginan terbesarku. Jika itu terjadi, aku tidak akan pernah bisa melihatmu, Ibu, kata Mu Chen dengan senyum mengejek. Perasaan tidak memiliki ibu tidak terlalu besar. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa itu tidak mudah bagi ayah juga. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menjadi lebih bijaksana dan bijaksana semudah mungkin. Mendengar kata-katanya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat dia menjawab, ini semua salah ibu. Dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa tidak ada yang lebih penting di hati Mu Chen seperti dia. Tahun itu, demi melindungi Mu Chen yang berpakaian lampin, dia diam-diam pergi tanpa memberitahu siapapun. Rasa sakit seorang ibu melakukan keputusan seperti itu mirip dengan pisau yang menyayat hatinya. Namun demikian, tidak ada cara lain selain itu. Sudah bagus, ibu, menggosok air mata yang jatuh di wajah ibunya dengan telapak tangannya. Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Meskipun ibu tidak ada ketika saya masih muda, saya masih memiliki ayah di samping saya. Namun, ibu, Anda harus benar-benar sangat kesepian, kan? Anda telah melakukan semua ini untuk kami. Karena itu, ayah dan saya sangat jelas tentang ini, jadi kami tidak pernah menyalahkan Anda untuk ini. Pada saat ini, Bibi Jing yang telah melepaskan serangan yang mengejutkan dan mengguncang hati semua orang besar di benua surga utara tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut dan isak tangisnya. Baginya, tidak ada yang lebih penting di seluruh alam semesta selain suami dan putranya. Bayi di dalam kain lampin tahun itu telah benar-benar tumbuh dewasa. Selain itu, dia sangat bijaksana dan bijaksana. Ini membuatnya merasa bahwa tahun-tahun kesendirian itu berharga. Merasa nyaman. Ibu, meskipun saya masih sangat lemah sekarang, akan ada suatu hari saya akan menjadi kuat. Tidak peduli seberapa menakutkan tempat yang tidak Anda ketahui, saya pasti akan membawa Anda kembali ke rumah. Ini adalah janji yang saya buat untuk ayah. Mu Chen perlahan berbicara, suaranya penuh dengan tekad dan ketegasan yang teguh. Selanjutnya, karena ibuku begitu tangguh, menjadi anakmu, kau harus percaya padaku, kata Mu Chen saat senyum muncul di wajahnya. Tersenyum melalui air matanya, Bibi Jing mengusap kepala Mu Chen. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Namun, saya tetap tidak akan memberitahu Anda tentang hal-hal ini terlebih dahulu. Ketika Anda benar-benar menjadi lebih kuat di masa depan, Anda secara alami akan mengenal beberapa dari mereka. Mendengar kata-katanya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen adalah menganggukkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Bibi Jing melambaikan tangannya, menyebabkan tubuh Lingxi dan Luoli, yang tidak jauh, bergerak samar sebelum tanpa sadar muncul di samping Mu Chen. Lingxi, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Mu Chen, biarkan dia memperlakukanmu sebagai kakaknya. Oke, jika dia tidak mendengarkan Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka padanya. Saat ini, dia seharusnya tidak cocok untukmu, kata Bibi Jing ke arah Lingxi sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum canggung. Sementara Lingxi dan Luoli mulai berseri-seri. Merasa nyaman, Bibi Jing, aku akan memastikan tidak ada yang terjadi padanya. Mengangguk kepalanya, Lingxi menjawab dengan suara lembut. Mu Chen, kamu tidak bisa menggertak Lingxi, oke? Seni spiritual pagoda dibagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Apa yang telah Anda latih dan kembangkan adalah gulungan Yang, sementara Lingxi telah mengembangkan gulungan Yin. Seni bela diri ini agak istimewa, dengan yang menjadi bagian utama dengan Yin sebagai pembantu. Di tempat saya berada, orang-orang yang melatih gulungan Yin dari seni spiritual pagoda dikenal sebagai pelayan. Itu karena energi spiritual mereka sangat bermanfaat bagi mereka yang melatih dan mengolah gulungan yang dari seni spiritual pagoda. Namun, ibu tidak ingin kamu menggunakan metode ini, mengerti? Melihat Mu Chen, wajah Bibi Jing berubah serius untuk pertama kalinya. Melihat Lingxi yang memerah, Mu Chen menganggukkan kepalanya, perasaan bersalah muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, metode yang mereka gunakan sepertinya sama dengan yang dibicarakan ibunya. Meskipun mereka telah melakukan itu tanpa sedikit pun petunjuk tentang apa itu sebenarnya, keduanya memiliki hati nurani yang sedikit bersalah tentang hal itu. Melihat itu, Bibi Jing tersenyum puas sebelum berkata, meskipun ayahmu tidak memiliki banyak kekuatan, dia tidak membuatku kecewa dengan ajarannya.
Saat dia berbicara, Bibi Jing melihat ke arah Lingxi sekali lagi dan mengusap wajahnya dengan lembut. Ingatanmu seharusnya tidak dihilangkan, tetapi disegel. Namun, aku yang sekarang tidak bisa membantumu menghilangkan segel itu. Kenapa begitu? Tanya Lingxi buru-buru. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang karaktermu? Jawab Bibi Jing sambil menghela nafas. Semua ingatanmu yang tersegel adalah yang kamu buat denganku. Bagimu, itu bukan kenangan indah untukmu. Selanjutnya, Anda akan tahu di mana saya saat ini, dan saya tidak ingin Anda datang. Itu karena tempat ini bukan tempat yang kamu suka. Tapi aku ingin menyelamatkanmu dari sana. Bibi Jing menggigit bibirnya. Lingxi berseru secara emosional. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kamu dapat melakukannya dengan merawat Mu Chen, jawab Bibi Jing dengan senyum tipis. Mendengar jawaban Bibi Jing, Lingxi terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Meskipun begitu, bagaimanapun, beberapa keengganan masih ada di matanya. Menjadi jelas dari karakter Lingxi, Bibi Jing tidak melanjutkan pembicaraan tentang ini, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan niat mantan untuk mencarinya. Namun demikian, itu sudah cukup untuk menundanya untuk beberapa waktu. Kamu dipanggil Luo Li, kan? Melihat ke arah gadis muda yang berdiri diam di sisi Mu Chen, Bibi Jing tersenyum hangat saat dia berbicara kepada Luo Li. Ya, menembak melihat Mu Chen, Luo Li sedikit kaku saat dia menganggukkan kepalanya. Mata Mu Chen lebih baik dari ayahnya, kata Bibi Jing dengan senyum tipis. Meskipun gadis muda di depannya masih sangat muda, temperamen dan karakter yang dia miliki adalah hal-hal yang tidak dimiliki gadis biasa. Dia jelas memiliki kesan pertama yang cukup baik tentang Luo Li. Bagaimana mungkin? Bibi Jing sangat hebat. Kamu juga tujuanku, jawab Luo Li saat rona merah muda melintas di wajahnya yang cantik dan manis. Apa yang dia katakan benar-benar adalah kebenaran. Teknik dan kekuatan yang menakjubkan yang ditunjukkan Bibi Jing beberapa saat yang lalu telah menyebabkan Luo Li sangat mengagumi yang pertama. Jika dia bisa sekuat yang pertama, dia mungkin bisa sepenuhnya memikul tanggung jawab berat klan Dewa Luo-nya. Memegang tangan Luo Li yang ramping dan seperti batu giok di tangannya, Bibi Jing melihat ke arah pedang Luo Shen di tangan mantan. Pada saat ini, kilatan keheranan berkedip di matanya saat dia berbicara. Kamu adalah anggota klan Dewa Luo. Siapa Luo Changqiong bagimu? Mendengar nama Luo Changqiong, ekspresi kaget yang samar muncul di wajah Luo Li saat dia menjawab, dia adalah kakek buyutku. Namun, dia sudah lama meninggal. Mungkinkah Bibi Jing pernah melihatnya sebelumnya? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, akan selalu ada catatan keberadaan puncak di dunia 1000 besar di tempat saya berada. Saya telah membaca tentang berita Luo Changqiong sebelumnya dan telah melihat pedang itu. Bibi Jing memberinya jawaban sambil menggelengkan kepalanya. Luo Li mengerti dalam sekejap, dari apa yang dia ketahui, kekuatan kakek buyutnya tampaknya telah mencapai ranah penguasa surgawi, dan dianggap sebagai salah satu eksistensi terpenting dalam sejarah klan Dewa Luo mereka. Oleh karena itu, tidak aneh jika informasi tentang dia dan pedang Luo Shen dikumpulkan oleh orang lain. Namun, gadis yang diculik Mu Chen sebenarnya adalah putri kecil dari klan Dewa Luo. Ya, matamu benar-benar bagus, kata Bibi Jing sambil tersenyum, menyebabkan wajah Luo Li menjadi merah padam, sementara Mu Chen memberikan batuk kering sebagai tanggapan. Oke, waktuku hampir habis, kata Bibi Jing sambil menghela nafas pelan, melihat ke arah Mu Chen. Orang bisa melihat keengganan penuh di matanya. Setelah perpisahan ini, entah berapa bulan dan tahun dia harus menunggu sebelum dia bisa melihat anaknya sekali lagi. Melihat tubuh ibunya yang tembus pandang secara bertahap, mata Mu Chen memerah sekali lagi. Mengepalkan giginya, dia menggeram, "Ibu, tunggu aku, terlepas dari seberapa menakutkan tempat Anda ditahan, atau betapa hebatnya orang-orang jahat yang menahan keluarga kita untuk bersatu kembali, saya tidak akan pernah menyerah. Tunggu aku menjadi kuat, dan aku akan membawamu pulang." Baik, air mata kepuasan menggenang di mata Bibi Jing saat dia menganggukkan kepalanya. Ibu akan menunggumu, Mu Chen, kamu harus hidup dengan baik. Bibi Jing dengan erat menggenggam tangan Mu Chen. Namun, dia sekarang tidak lagi bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tubuhnya semakin redup dan redup. Akhirnya, dia mulai perlahan menghilang, matanya masih memiliki jejak tidak ingin pergi. Tubuhnya akhirnya menghilang. Melihat ke arah tempat ibunya menghilang,
Mu Chen berlutut dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah sambil bergumam, "Ibu, tolong merasa nyaman. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali." Berdiri di sampingnya, Luo Li dan Ling Xi tetap diam saat mereka menemaninya. Melihat Mu Chen dan tindakannya, hidung mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit asam. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak jubahnya. Adegan dirinya ini tampak agak suram dan sunyi. Itu adalah tempat yang misterius dan tidak diketahui. Di ruang itu, pagoda hitam raksasa melayang di langit melintasi cakrawala, dengan masing-masing lapisannya memancar dengan sinar cahaya hitam, menyelimuti seluruh wilayah. Mereka tampak sangat aneh dan misterius. Di kedalaman ruang, sebuah pagoda raksasa setinggi ribuan meter berdiri tegak di bumi, tubuhnya menembus lapisan awan, menyebabkannya terlihat tidak berwujud dan ilusi. Di dalam lapisan tertinggi pagoda raksasa adalah seorang wanita berjubah putih yang duduk dengan tenang di dalam kegelapan hitam pekat. Tiba-tiba, getaran mengguncang tubuhnya yang indah saat matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dengan erat mengepalkan tangannya, air mata mulai mengalir dari matanya. "Mu Chen, anakku," gumamnya, suaranya dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan yang tak ada habisnya. Namun demikian, dia hanya membiarkan air mata di matanya bertahan sesaat, sebelum mereka langsung menguap. Pada saat berikutnya, tatapannya berangsur-angsur kembali ke ketidakpedulian sebelumnya. Saat tatapannya menjadi acuh tak acuh, ruang hitam pekat di sekitarnya mulai beriak. Saat riak menyebar, wajah seperti pohon yang layu tampaknya muncul dari dalam. Sinar hitam kecemerlangan berkembang dari wajah itu saat melihat ke arah Bibi Jing. Sementara suara mendengung yang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan bergema di dalam kegelapan hitam pekat. "Fluktuasi beberapa saat yang lalu berasal dari tubuh spiritualmu, kan? Berapa lama kamu akan menyembunyikan garis keturunan dosa itu? Berapa lama kamu akan menyembunyikan garis keturunan dosa itu?" Di dalam ruang hitam legam, wajah tua layu yang muncul dari lipatan ruang dengan marah menatap sosok berjubah putih, suaranya yang marah bergemuruh, mengguncang dan bergema di seluruh ruang. Wanita berjubah putih itu secara alami adalah Ibu Mu Chen. Pada saat ini, dia menatap dingin ke wajah tua yang layu sebelum menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. King Yanjing, apakah masih ingin sekeras itu? Apakah Anda berpikir bahwa setelah mengizinkan seorang gadis kecil yang tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan Anda, dan membiarkannya melatih dan mengolah gulungan yin dari seni spiritual pagoda, Anda akan dapat membodohi dan menipu kami?" Jawab wajah tua yang layu itu dengan suara tegas. Mendengar itu, ekspresi dingin melintas di mata Bibi Jing saat dia menggeram ke arah wajah tua yang layu itu. "Aku tidak menggunakan Ling Xi untuk membodohi atau menipu siapapun, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa Ling Xi memiliki hubungan garis keturunan denganku. Hanya saja kalian sekelompok orang tua yang keras kepala dan keras kepala terlalu bodoh. Itu sebabnya kalian semua akan merasa curiga. Kamu telah meminjamkan gulungan yin dari seni spiritual pagoda untuk membiarkannya berlatih dan berkultivasi demi mengaburkan perhatian kita, kan? Kamu benar-benar berusaha melindungi Bloodline of Sin itu, kan?" Wajah tua yang layu itu terus mengaum dengan marah. Melatih dan mengolah gulungan yin dari seni spiritual pagoda adalah keputusan Ling Xi sendiri. Saya tidak memaksanya atau ikut campur dengan cara apapun. Saya benar-benar tidak terlalu memikirkannya ketika saya awalnya membawanya kembali ke sini. Satu-satunya hal yang saya pikir adalah bahwa dia menyedihkan dan dengan demikian menunjukkan belas kasih. Namun, siapa sangka kalian orang tua akan panik dan memperlakukan semua orang sebagai musuh kalian. "Kamu bahkan tidak bisa melepaskan seorang gadis kecil yang polos," jawab Bibi Jing sambil mencibir. "Meridian surgawi di tubuhmu jelas telah dipisahkan. Garis darah dosa itu pasti mendapatkannya. Anda pasti memasang segel di tubuhnya, kan? Itu sebabnya kami tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun, kan? King Yanjing, sebagai saintres klan kami, Anda memiliki posisi yang luar biasa dengan bakat yang menakjubkan. Ditempatkan di dalam 1000 dunia besar dan ribuan klan, hanya Anda yang dapat menandingi Mo He Tian dari klan Maha, yang merupakan salah satu klan dewa kuno seperti kita. Jika kalian berdua berkumpul, tidak hanya itu akan sangat bermanfaat bagi kedua klan kita, ada kemungkinan Mo He Tian melanggar hukum duniawi dan menjadi pengendali alam semesta. Pada saat itu, kamu akan menjadi ratu kami." Mendengar kata-katanya,
Wajah tua yang layu itu berubah menjadi sangat marah, dengan jawaban yang tampaknya berubah menjadi lolongan. Namun, kamu tidak hanya jatuh cinta pada semut dari suatu tempat dalam pelatihan dunia nyatamu, kamu bahkan merusak Divine Meridianmu sendiri dan melahirkan Bloodline of Sin, kemana tepatnya kamu membuang warisan panjang klan kami. Apa yang dimiliki semut itu yang sepadan dengan cintamu? Mungkinkah dia lebih baik dari Mohettian? Dia adalah raja yang sebenarnya. Di tangannya, klan Maha telah kembali ke kemegahan sebelumnya. Adapun Anda juga bisa mencapai langkah seperti itu. Namun Anda melakukan hal seperti itu, bagaimana Anda bisa mengecewakan perawatan dan pengasuhan yang telah disediakan klan kami untuk Anda? Sedikit kerutan muncul di dahi Bibi Jing saat dia menjawab. Meskipun Mohettian tangguh, apakah itu berarti aku harus menyukainya? Penatua hebat, sepertinya kalian semua sudah membusuk terlalu lama. Apapun yang ada di mata Anda mungkin hanya diberi peringkat tentang cara meningkatkan kekuatan klan kami. Karena itu, kalian semua tidak tahu perasaan yang disebut cinta. King Yanjing, apakah Anda memahami pentingnya keberadaan klan kami? Apakah Anda tahu pentingnya klan kami untuk 1000 besar dunia? Bagaimana bisa hal egois seperti cinta muncul di klan kita? Raung wajah tua yang layu itu. Penatua Agung, memang, klan kami di masa lalu juga merupakan kebanggaan saya. Namun, Anda semua terlalu tenggelam dalam kesombongan dan kesombongan ini hanya akan membuat Anda semua berpuas diri. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebelum klan kami memiliki kebanggaan dan kesombongan itu, seperti apa kami? Apakah ada aturan yang baru saja Anda bicarakan? Penatua Agung, tanya Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Di dalam ruang hitam pekat, wajah tua yang layu itu terdiam beberapa saat, sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu benar-benar membiarkan apa yang disebut cinta menguasai pikiranmu untuk benar-benar berani mempertanyakan harga diri klan kita. Mendengar jawabannya, Bibi Jing samar-samar menggelengkan kepalanya. Memang, membuang-buang waktu untuk menjelaskan hal-hal seperti emosi kepada si tua bodoh ini. Meskipun kamu terus melindungi Bloodline of Sin itu, aku tidak percaya kamu bisa melindunginya seumur hidup dari kami. Begitu kami menemukannya, kami pasti akan menangkapnya dan melepaskannya dari meridian surgawi, meskipun garis keturunan klan kami mengalir di dalam dirinya, karena ayahnya terlalu picik dan vulgar. Itu telah menyebabkan kerusakan garis keturunan murni, oleh karena itu, klan kita tidak akan mengenalinya. Menuju keberadaan seperti itu, satu-satunya hal yang akan kita lakukan adalah memusnahkannya, kata wajah tua yang layu itu perlahan. Tepat ketika suaranya terdengar, tiba-tiba, ekspresi sedingin es menyelimuti wajah Bibi Jing yang duduk di dalam kegelapan hitam pekat. Detik berikutnya, aura mengesankan yang menutupi langit tersapu, menyebabkan guncangan hebat muncul di ruang hitam pekat ini, dengan tanda-tanda kehancuran mulai terbentuk. King Yanjing, apakah benar-benar ingin memberontak terhadap aturan klan? Merasakan perubahan ini, Penatua Agung langsung meraung marah. Mengambil napas dalam-dalam, Bibi Jing menekan aura mengesankan yang telah menutupi langit. Mengalihkan pandangannya yang sedingin es ke wajah tua yang layu itu, dia mengucapkan satu kata pada satu waktu. Penatua hebat, meskipun saya telah dengan rela menerima hukuman selama beberapa tahun terakhir, saya harap Anda semua mengerti mengapa saya melakukan ini. Ini tidak berarti bahwa saya takut pada kalian semua, karena saya berharap klan kami tidak akan menderita kerugian karena saya. Namun, jika Anda semua benar-benar berani melukai hidup anak saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, bahkan jika kalian semua bisa membunuhku, aku akan memastikan bahwa hidupmu juga tidak akan terlalu baik. Paling tidak, Penatua hebat, saya pasti dapat mengatakan bahwa saya benar-benar akan memastikan Anda jatuh bersama saya. Kamu terlalu berani, King Yanjing. Raungan marah terdengar dari Penatua Agung saat urat-urat hijau tampak menggeliat di wajah tua yang layu itu. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyapu, menyebabkan ruang hitam legam bergetar gila-gilaan. Namun demikian, tidak ada rasa takut atau takut di wajah Bibi Jing saat dia terus menatap dingin ke arah Tetua Agung. Saat raungan marah dari Tetua Agung terdengar, riak mulai dari dalam ruang hitam legam ini sekali lagi saat banyak wajah tua yang layu muncul ke permukaan, dengan berbagai ekspresi pada mereka. Penatua hebat, tolong tenang. Kamu juga, Jing kecil. Apa gunanya memusuhi Penatua Agung? Saat wajah-wajah raksasa itu muncul,
Suara-suara mulai terdengar ke arah dua pihak awal yang hadir. Tetua, saya tidak melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Hanya saja beberapa aturan busuk itu harus diubah. Apakah garis keturunan klan kami sama mulianya dengan yang kalian semua asumsikan sejak awal? Bukankah nenek moyang kita membebaskan diri dari batasan orang biasa, membuat dirinya marah dan berlatih keras untuk berdiri di puncak alam semesta? Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Lalu, mengapa kita harus memandang rendah mereka? Mengapa anak saya tidak bisa lebih menonjol dari saya? Apakah Anda tahu berapa banyak yang telah diinvestasikan klan kami untuk pencapaian Anda saat ini? Tanpa bantuan Anda, Bloodline of Sin tidak akan memiliki sedikit pun latar belakang. Apa yang bisa dicapainya, meridian surgawi di dalam tubuhnya hanya sia-sia. Penatua Agung menjawab dengan mendengus. Dalam 1000 dunia besar, ada terlalu banyak ahli puncak untuk dihitung. Di antara mereka, ada beberapa tokoh terkenal yang memiliki latar belakang rendah, bahkan ada yang berasal dari alam bawah. Apakah mereka pernah memiliki latar belakang sama sekali? Namun demikian, tidakkah mereka membuat nama mereka tersebar luas di seluruh dunia 1000 besar? Adapun Mohetian yang menakjubkan yang telah kamu gantung di mulutmu, bukankah dia juga dipaksa mundur oleh Kaisar Api ketika dia mencoba menyerang wilayah api tak berujung? Di dalam 1000 dunia besar, selain Kaisar Api, masih ada Kaisar Bela Diri dari alam bela diri, orang suci pedang kemeja hijau kota pedang, penjaga kuburan tanah abadi. Ekspresi tenang tergantung di wajah Bibi Jing saat dia berbicara. Setiap nama yang dia sebutkan memiliki ketenaran dan reputasi yang tersebar luas di dalam 1000 besar dunia. Saat mereka terdengar dari mulutnya, mereka bergema di dalam ruang hitam legam ini. Sejak awal, apakah para ahli puncak itu memiliki latar belakang yang kuat atau kuat? Tidak. Satu-satunya yang mereka miliki adalah hati seorang ahli. Dengan hati itulah mereka mampu menyebarkan nama termasyhur mereka jauh dan luas di 1000 dunia besar. Oleh karena itu, Penatua Agung, jika Anda benar-benar berasumsi bahwa untuk menjadi seorang ahli sejati, seseorang harus sepenuhnya bergantung pada pengasuhan dan sumber daya, maka saya khawatir Anda salah besar. Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Fluktuasi samar muncul di wajah tua yang layu dari Penatua Agung yang hadir di lipatan ruang hitam pekat ini. Merasa marah sekali lagi, dia mencoba menegurnya, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dengan dengusan dingin, dia menjawab, tidak peduli seberapa banyak Anda berdebat dan bersekongkol, Anda tidak dapat membatalkan keputusan Dewan Penatua. Dengan samar menutup matanya, Bibi Jing menjawab, apa yang kalian semua putuskan adalah urusanmu, bukan milikku. Demikian pula, apa yang saya pilih adalah bisnis saya, bukan milik Anda. Saya masih memiliki perasaan yang mendalam untuk klan kami. Namun, jika itu benar-benar sampai ke tahap itu. Pada saat ini, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya saat dia perlahan menutup matanya, tidak ingin berbicara lagi. Jelas, dia tidak berencana untuk terus mengobrol dengan orang-orang tua yang busuk itu. Melihat ini, Tetua Agung hanya bisa mendengus kesal sebagai balasan. Pada saat berikutnya, wajah-wajah raksasa yang layu itu mulai menghilang dari ruang hitam pekat ini. Setelah mereka menghilang, Bibi Jing membuka matanya. Dengan erat mengepalkan tangannya, dia menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan kata-katanya tidak akan mampu mengguncang orang-orang tua itu, yang telah membusuk sampai ke tulang mereka. Mereka pasti akan terus mencari jejak Mu Chen. Namun, kata-kata yang dia katakan sebelumnya seharusnya menyebabkan kejutan pada orang-orang tua itu. Lagi pula, dia bukan seseorang tanpa kekuatan untuk membunuh seekor ayam. Dengan kekuatannya, dia dianggap sebagai bagian teratas dalam klan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan. Seorang ahli di levelnya tidak dapat dibina hanya dengan mengandalkan apa yang disebut sumber daya. Karena itu, mereka seharusnya tidak berani memaksanya terlalu banyak. Dengan cara ini, itu akan memberi Mu Chen sedikit waktu, yang dia yakini. Jika Mu Chen telah menjadi orang biasa dan tetap diam di alam spiritual utara, dia juga akan bersyukur karenanya. Lagi pula, sebagai seorang ibu, yang dia inginkan hanyalah agar Mu Chen aman. Namun, Mu Chen saat ini jelas berjalan di jalan lain. Pemuda itu sudah tumbuh tinggi dan lurus, bukan lagi bayi yang menangis dengan lampin. Sejak dia masih kecil,
Dia telah keluar dari alam spiritual utara dan memasuki salah satu dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Surga Utara. Lebih jauh lagi, dia bisa mengatakan bahwa Mu Chen sangat luar biasa, berkembang pesat dalam kekuatan saat dia melepaskan potensinya. Ada kemungkinan bahwa jalan masa depannya mungkin lebih menonjol daripada jalan ibunya. Meskipun beberapa sesepuh tidak percaya akan hal itu, dia, di sisi lain, memiliki keyakinan yang dalam dan tak tergoyahkan terhadap Mu Chen, yang telah memilih untuk berjalan di jalan ini. Meskipun dia merasakan sakit dan meratap di dalam hatinya, dia juga merasakan sedikit kebanggaan. Anaknya sangat luar biasa. Suatu hari, tatapan ragu-ragu itu semua akan terkejut dan tercengang olehnya. Namun, ini membutuhkan waktu. Seorang ahli sejati membutuhkan waktu untuk dibentuk dan ditempa. Saat dia menyelesaikan penyempurnaannya akan menjadi momen di mana dia mempesona mata 1000 besar dunia di mana orang-orang luar biasa bersaing untuk mendapatkan supremasi. Mengepalkan tangannya erat-erat, tatapan yang datang dari Bibi Jing berangsur-angsur menjadi hangat dan lembut. Sementara gumaman rendah perlahan terdengar di dalam ruang hitam pekat itu, Mu Chen, karena Anda telah memutuskan untuk berjalan di jalan ini, Ibu akan mendukung Anda dengan sepenuh hati. Ibu akan menunggu di sini untuk saat di mana namamu akan memindahkan seluruh dunia 1000 besar. Terima kasih telah menonton.